Pasar pertarungan SUV kompak semakin ketat. Sekarang giliran Honda yang ngebawa mobil jagoannya dan sekarang disetrum menjadi HR-V hybrid. Kira-kira apa keren mobil ini? HR-V terbaru ini bisa dibilang jadi gacuan terbaru Honda untuk kembali berjaya di industri otomotif Indonesia. Di tengah pasang surut penjualan mereka, compact SUV hybrid ini jelas dihadirkan buat narik minat pasar lagi. Dan siapa tahu bisa meledak kayak HR-V sebelum-sebelumnya. Kabar baiknya, HR-V terbaru ini bakal hadir dalam banyak varian dan dirakit lokal. Artinya, harga jualnya semoga bisa lebih kompetitif dan lebih menarik buat konsumen di sini. Berapa harganya? Cek buruan deh di Detik Oto. Meskipun ini ada yang hybrid dan tipe termahalnya, tapi tenang aja karena Honda masih tetap menyediakan HR-V dalam versi yang bensin. Tapi yang paling menarik perhatian kami adalah ini, HR-V RS e:HEV yang notabene tipe tertingginya. Desainnya keren teman-teman, meskipun ubahannya itu tipis-tipis aja ya, tapi Honda setidaknya memberikan detail yang lebih manis. Salah satunya, nih, ada heartbeat di sini yang menunjukkan mobil ini fun to drive sekali. Secara platform, HR-V baru ini masih pakai basis generasi ketiga yang sebenarnya udah hadir sejak 2022. Tapi ada ubahannya kok, utamanya di depan. Grillnya baru nih, dengan bingkai yang sekarang sedikit lebih cemberut. Mengingatkan kita sama Toyota Corolla Cross nggak sih? Seperti biasa, yang varian RS tampil maksimal. Hadir dengan warna merah, two-tone, kelihatan sporty banget deh. Tapi banyak sebenarnya pilihan warna lainnya. Dari samping, nggak ada bedanya nih. Dimensinya juga mirip dengan wheelbase dan ukuran roda yang identik. Dan dari belakang, nah ini dia, RS Hybrid sekarang kehilangan knalpot ganda yang dulu bikin kesan sangarnya dapet banget. Tapi wajar lah ya, kan sekarang udah hybrid, jadi nggak perlu galak-galak amat. Masuk ke interior, nuansanya masih sama kayak yang lama, cukup fungsional dan tetap terasa familiar. Tipikal Honda lah, fleksibel dan akomodatif, meski memang ruang kabin bukan yang paling lega di kelasnya. Yang perlu diapresiasi juga, bagasinya masih luas loh. Baterai hybridnya yang ditaruh rapih di bagian bawah bagasi ternyata nggak ganggu kapasitas penyimpanannya. Menarik memang melihat Honda merancang mobil hybrid ini dengan baterai ditaruh di bagasi yang ngebuat kabinnya tetap lega. Terus juga ini ternyata bagasi tetap versatile. Dan ya, yang harus jadi perhatian adalah mobil ini sekarang ngebuka ininya, blind shade-nya, nggak perlu lagi dilipat-lipat ribet, karena tinggal dibuka tutup pakai tangan gini aja. Menarik. Sementara untuk belakang, ya masih dibuka pasang manual gitu ya, tapi it's okay lah. Ini adalah sebuah improvement yang memang ditunggu-tunggu. Anyway, kabin dari HR-V yang paling mahal ini juga menggugah teman-teman. Ini hadir dengan bahasa desain yang baru, head unitnya besar, dan mantap dilihatnya. Canggih terlihatnya dan fitur-fiturnya pun lengkap di mobil ini. Urusan fitur, tenang, Honda nggak pelit nih. Smart Entry ada, remote engine start juga masih dipertahankan. Ada pedal shift, dan buat yang hybrid, ada destination selector untuk atur level regenerasi energi. Honda Connect juga hadir, airbag-nya pun lengkap, 6 buah di varian RS dan 4 di varian lainnya. Terus favorit semua orang nih, Honda Sensing masih jadi standar di semua varian. Dan untuk varian tertingginya ada tambahan adaptive driving beam sama cornering light. Mantep ya. Untuk urusan dapur pacu, sesuai yang tadi kita bilang, ada 2 jenis nih, yang bensin murni dan yang hybrid. Dua-duanya pakai basis mesin 1500 cc DOHC iVTEC kebanggaannya Honda. Kalau yang bensin murni sih, figur tenaga dan torsinya mirip dengan yang lama. Udah istimewa lah ketimbang rival-rivalnya. Tapi kalau yang hybrid, torsinya lebih nendang nih. Berkat motor listriknya, baterainya juga terhitung pas buat penggunaan harian. Nah, yang menarik dari mesin hybrid
HR-V ini ternyata nggak sama dengan mesin hybrid yang dipakai sama Accord, sama CR-V, sama Civic. Jelas aja ya, karena HR-V ini disimpan di kelas yang SUV compact, sehingga basic mesinnya masih sama dengan yang lama, yaitu mesin bensin 1000 cc yang dicolokkan dengan motor listrik setelah baterai. Baterainya nggak gitu besar, sekitar 0,9 kWh, dan sistem kerjanya kurang lebih mirip-mirip sebenarnya dengan yang lain, yaitu Atkinson Cycle. Dan Honda mengklaim mesinnya ini efisien sekali teman-teman, sehingga cara kerjanya itu berfokus atau bermayoritas kepada mesin atau motor listriknya. Sehingga ya kalau kita lagi berhenti di kemacetan, di tirikan bawah, mobil ini bisa bekerja lebih efisien. Tapi untuk lebih jelasnya dan bagaimana performanya jelas harus kita buktikan nanti ketika kita sepanjang. Kehadiran HR-V terbaru ini jelas bikin pasar SUV compact jadi makin rame dan seru. Di tengah challengingnya industri otomotif karena tekanan ekonomi, daya beli yang fluktuatif, dan serbuan merek baru, Honda ngasih tanda mereka belum mau ketinggalan. HR-V baru ini tentu jadi amunisi baru Honda untuk tempur. Dan kita sebagai konsumen jadi punya pilihan baru yang kualitasnya sudah teruji, brandnya terbukti konsisten, nama besar Honda tentu masih jadi idaman banyak dari kita. Dan sekarang tinggal menimbang-nimbang nih dari harga jual yang dipasang Honda ke mobil ini. Saya penasaran banget teman-teman dengan harga jual dari Honda HR-V yang RS ataupun yang biasa ini, yang hybrid ataupun bensin. Karena dengan trim yang begitu banyak ini segmen Honda, kami jadi penasaran kira-kira berapa harga jual yang termurahnya dan berapa harga termahalnya. Tapi kan perlu tahu kalau kami berkesempatan untuk mengulas mobil ini jauh dari peluncurannya, dan seperti biasa kalian bisa cek harga lengkapnya dan spesifikasi mobilnya di kanal Detik Auto. Tapi untuk saat ini, kira-kira mobil ini apakah menarik buat kalian?